Bayangin kamu lagi nyetir sendirian di jalan tol tengah malam. Sepi, gelap, cuma ada lampu mobil yang menerangi jalan. Tiba-tiba di kejauhan ada sosok wanita berdiri, pakai gaun pengantin. Melambaikan tangan, seolah minta tumpangan. Kamu berhenti, atau jalan terus? Cerita ini berasal dari kisah seorang sopir travel malam lintas kota bernama Pak Randy. Beliau sudah lebih dari 15 tahun menyetir malam hari, khususnya di jalur tol Jawa Tengah ke arah barat. Dari semua kejadian yang pernah dia alami di jalanan, ada satu malam yang katanya sampai sekarang masih teringat jelas, dan membuatnya tidak pernah lagi menyetir malam sendirian. Kejadiannya terjadi tahun 2016. Malam itu, Pak Randy menerima order antar jemput penumpang dari Surabaya menuju Jakarta. Karena ada beberapa pembatalan, malam itu hanya ada satu penumpang, seorang wanita muda bernama Lita. Dia duduk di kursi tengah, diam dan sopan. Perjalanan awalnya berjalan lancar. Jalan tol sepi, cuaca juga cerah. Namun, ketika mobil sudah memasuki ruas tol antara Ngawi dan Solo sekitar pukul 2 dini hari, suasana tiba-tiba berubah. Lampu jalan mulai jarang, kanan kiri gelap tanpa ada permukiman, dan hawa malam terasa dingin menusuk. Saat itulah, dari kejauhan, Pak Randy melihat ada seseorang berdiri di pinggir tol. Awalnya samar, tapi semakin dekat, sosok itu terlihat jelas. Seorang wanita mengenakan gaun pengantin putih panjang, lengkap dengan hiasan kepala seperti mahkota kecil. Rambutnya panjang terurai, dan dia berdiri menghadap mobil yang melaju, sambil melambaikan tangan seolah minta tumpangan. Refleks, Pak Randy memperlambat mobil. Tapi belum sempat benar-benar berhenti, penumpangnya, si Lita, tiba-tiba berseru, "Pak, jangan berhenti. Tolong, jalan terus." Nada suaranya panik, bahkan tubuhnya sedikit maju ke arah bangku sopir. Pak Randy kaget, tapi dia turuti. Mobil langsung dia pacu lagi, melewati wanita itu tanpa menoleh. Tapi yang bikin merinding adalah, saat dia melirik ke spion tengah, Pak Randy melihat sesuatu yang membuat dadanya seperti berhenti berdetak. Di bangku paling belakang, duduk wanita berbaju pengantin tadi. Diam, menunduk, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Pak Randy langsung ngerem mendadak. Mobil hampir tergelincir ke bahu jalan, dan Lita menjerit ketakutan. Tapi saat mereka sama-sama menengok ke belakang, bangku kosong. Nggak ada siapa-siapa. Lita langsung menangis. Dengan suara bergetar, dia berkata, "Itu dia, saya pernah lihat dia sebelumnya." Pak Randy menatap Lita dengan heran. Maksudnya, pernah lihat di mana? Lita lalu menceritakan bahwa 2 bulan sebelumnya, kakaknya mengalami kejadian serupa. Saat itu kakaknya menyetir sendirian malam hari di jalur tol yang sama. Dia melihat wanita berbaju pengantin di pinggir jalan dan memutuskan berhenti karena merasa kasihan. Wanita itu masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang, tanpa bicara sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan, wanita itu hanya diam. Tapi begitu mobil mendekati gerbang keluar tol, wanita itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kakaknya panik, dan sejak saat itu, mulai sakit-sakitan, sering bermimpi buruk, dan mendengar suara tangisan perempuan setiap malam. Sampai akhirnya, hanya 2 minggu setelah kejadian itu, kakaknya ditemukan meninggal sendirian di rumah karena serangan jantung. Yang membuat keluarganya makin merinding. Tetangga sekitar bersaksi, malam sebelum ditemukan meninggal, terdengar suara perempuan menangis dari dalam rumah. Seperti suara orang yang kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Sejak kejadian itu, sosok wanita berbaju pengantin mulai sering terlihat di ruas tol tersebut. Banyak sopir truk dan pengemudi travel yang melapor melihatnya. Ada yang melihat dia berdiri diam di pinggir jalan, ada juga yang merasa seperti ditumpangi, dan beberapa bahkan mengalami mogok misterius tepat di tempat dia muncul. Menurut cerita warga sekitar, dulu pernah terjadi kecelakaan tragis di area tol tersebut. Seorang wanita dikabarkan hendak menikah, namun ditinggal kabur oleh calon suaminya pada hari pernikahan. Karena tak terima, dia mengejar sang kekasih dengan menyewa mobil pribadi. Tapi mobil itu mengalami kecelakaan hebat di ruas tol yang sepi. Wanita itu meninggal di tempat, dan jasadnya baru ditemukan keesokan harinya, masih mengenakan gaun pengantin. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa arwah wanita itu belum tenang. Dia masih menunggu di tempat terakhir dia hidup. Masih berharap bisa menemukan dan menyusul orang yang membuat hidupnya berakhir tragis. Malam itu, Pak Randy tak lagi banyak bicara.
Dia fokus menyetir, mempercepat laju mobil hingga mereka tiba di rest area besar menjelang subuh. Lita memutuskan untuk turun dan minta dijemput keluarganya. Sebelum pergi, dia berkata, "Pak, kalau suatu hari Bapak lihat dia lagi, jangan pernah berhenti. Karena kalau sampai dia ikut masuk mobil," katanya, "dia nggak akan pergi sebelum mendapatkan yang dia cari." Pak Randy hanya mengangguk, masih syok. Dan sejak malam itu, dia tak pernah lagi mengambil perjalanan malam seorang diri. Bahkan ketika harus tetap menyetir malam, dia selalu membawa teman, memperbanyak doa, dan menghindari menatap spion terlalu lama. Katanya, kalau kamu lihat sosok wanita berbaju pengantin di jalan tol tengah malam, kamu harus tetap jalan, jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi, dia sedang mencari tumpangan terakhirnya. Dan siapa tahu, mobil kamu yang dia pilih. Kalau kamu sendiri, berani nggak nyetir sendirian lewat tol tengah malam?